Tang Rushuang, Pangeran Chu, beri kamu kesempatan. Kamu tidak berguna. Kalau aku setuju menikah dengan keluarga Chu, khawatirnya sang ratu tak bisa menahan dia lagi. Keluarga Chu memang kuat. Kamu kena rakun emas dari keluarga kami. Bahkan orang itu, tabib hebat pun tak bisa selamatkan kamu. Dewi prajurit Daksya, mati segampang ini. Jadi aku bertaruh kematianku, bisa bikin ratu melawan. Bertaruh pada Daksya. Ada peluang kisil hidup. Tempat terpencil begini. Kok banyak mobil mewah? Andai aku punya satu. Cepat minggir. Pergi, itu punyaku semua. Aku sudah ketemu. Keluarga Zhang mau bayar 5 juta. 5 juta mau beli. Sisa obat dewa medis Jiang. Keluarga Zhao mau bayar 10 juta. 10 juta. Buat umur panjang. Tak ada artinya. Siapa berani berebut? Ternyata Luo Yuan, tangan kanan dewa perang. Meski hanya sisa obat dewa medis Jiang, tapi nyawa dewa perang di ujung tanduk. Tak banyak waktu, ayo berangkat. Selamatkan dulu. Keluarga Tang lain kali akan datang sendiri berterima kasih. Dewa medis Jiang. Ketua keluarga, ampas obat Dr. Jiang direbut. Cepat kasihkan ke Nona. Ternyata berguna. Ketua keluarga Tang Kari Tabib terkenal. Daftar tabib obat di Nona Tang sudah diambil. Orangnya siapa? Orang yang ambil daftar itu sama dengan yang bawa ampas obat bersama dewa perang Luo. Orangnya sama. Cepat undang tabib itu kembali. Masih belum ada perubahan. Sudah bertahun-tahun, tidak ada pil yang layak pun. Belum juga berhasil dibuat. Ibu, sepertinya aku akan kecewakanmu. Jika pil Wulong Huan yang ini masih juga gagal, maka aku cari pekerjaan. Tabungan selama ini, akhirnya cukup beli cincin. Saatnya lemar Jiao Jiao. Jiao. Jiao, kenapa kamu di sini, Jiao Jiao? Siapa kamu? Kenapa peluk pacarku? Dasar yatim piatu, tidak ada yang besarkan. Ini Tuan Muda Zhao. Kamu tidak pantas tanya-tanya. Xiaoqi, kamu bukan yatim piatu. Kamu orang dari istana Chu. Tapi jangan pernah dekati keluarga Chu. Kalau tidak, Bibi, Jiao Jiao itu pekarku. Kok bisa kamu begini? Kukap Jiangxi, aku malas di sini. Ngobrol sama kamu. Hari ini cuma mau kasih tahu kita putus aja. Aku sudah punya pacar baru. Tuan Zhao. Fem Fai. Puts, Kenapa kaget? Jiao Jiao. Kita tumbuh bareng dari kecil. Selama ini aku belajar medis giat, cuma mau nikahin kamu. Aku baru beli cincin. Mau lamar kamu. Yatim piatu berani lamar juga ya. Bukan aku yang bilang. Barang jelek begini. Kamu juga tega keluarkan. Kamu ini benar-benar miskin tapi mau gaya ya. Kamu gila ya? Aku beli cincin itu 20.000. Kamu injek rusak, bisa ganti nggak? Susah payah keluar 20.000. Aha. Iya juga. Dengan obat tikus itu. Obat kecoa segala macam. Bisa dapat 20.000 itu sudah. Bakat luar biasa. Aha. Jangan sentuh Tuan Zhao dengan tangan kotormu. Jiao Jiao, kamu bela orang luar? Kenapa dia bisa? Kenapa? Jiangxi, lihat baik-baik dengan matamu. Ini undangan konferensi medis, surat undangan.
tanpa koneksi Tuan Zhao. Ngarep kamu. Mimpi aja. Dia, haha, seumur hidup cuma bisa di bawah jembatan. Jual obat tikus. Aha, Kenapa? Kuasa segitu penting? Kenapa? Bertahun-tahun hubungan tetap kalah. Nak, kamu tahu undangan ini dari siapa? Keluarga Tang. Keluarga Zhao kami didukung oleh Dewi Perang itu, Tang Rushuang. Kalau bisa ikut konferensi penilaian medis Jiao Jiao, bisa naik kelas. Keluarga Huo pun bisa masuk keluarga papan atas Daxia. Sedangkan kamu bisa kasih apa buat Jiao Jiao? Aku, Masa kamu mau berdiri di belakangku? Dorong aku dari belakang. Aha, Setiap hari di rumah warisan ibumu hanya riset pengobatan. Dan bikin obat. Mau jadi apa sih? Jiao Jiao. Ini formula terbaruku. Wulong Huan Yang Dan bisa menangkal semua racun. Juga bisa hidupkan yang sekarat. Jiao Jiao, kasih aku satu kesempatan lagi. Gimana? Energinya kuat banget. Iya benar. Ayo ikut aku masuk. Jiangxi, sepertinya kamu kebanyakan bikin obat. Sampai otakmu jadi bodoh. Bangkitkan orang mati katanya. Mending obati otakmu dulu. Ya bener tuh. lagi-lagi Wulong Huan Yang Dan mau bikin aku ketawa. Jiangxi, kamu tahu nggak? Ayah Zhao Shao. Dokter keluarga Tang, kamu bawa obat aneh begini. Mau tipu kita ini namanya pamer di depan ahli. Kamu nggak percaya aku? Ilmu pengobatanku aku belajar dari ibuku. Ibuku pernah selamatkan Tuan Huo. Juga, bahkan nyawanya dikorbankan. Kamu bicara soal ibumu, ibu pendek umur itu. Ya, dia memang pernah selamatkan kakek kami. Tapi, siapa tahu? Apa dia Kyumaku Buddha yang ketemu tikus mati masih berani bilang dirinya punya skill medis hebat, sakti luar biasa. Ha, coba saja sembuhin umurnya sendiri. Jangan sampai cepat mati. Jangan hina ibuku. Tanpa ibu, mana mungkin ada Ho Pharma? Ho Pharma sudah ada 100 tahun. Karena usaha 3 generasi. Bukan karena tabib desa. Kalau bukan karena ibumu, dulu selamatkan kakekku. Aku sudah tendang kamu keluar. Sekarang, aku bakal masuk ke kompetisi medis suci. Kita beda level. Sudah bukan kelas yang sama. Lihat kenyataan saja. Orang keluarga Tang. Kenapa mereka datang? Baru saja ada 2 dewa perang Daxia. Kamu kehormatan sang ratu perempuan. Itulah keluarga Tang, benar. Pasti datang karena Tuan Zhao. Iya betul. Orang ini Luo Yuan, tangan kanan dewa perang di Daxia. Dia mewakili dewa perang. Luo Yuan, tangan kanan dewa perang dari keluarga Tang. Hormat pada tabib Jiang. Hormat pada tabib Jiang. Tabib Jiang. Tabib Jiang. Apa kalian salah orang? Tabib Jiang, kepala keluarga Tang sudah lama menunggu. Asal kau bisa sembuhkan Nona Tang, kau akan jadi penyelamat keluarga Tang. Apa-apaan ini? Jangan buang waktu. Nanti kami jelaskan. Hei kalian, hei tunggu sebentar. Pilihanku. Ayo jalan. Dia itu yatim piatu. Cuma tukang obat tikus. Mana mungkin? Dengar-dengar, dewa perang wanita Daxia luka parah. Cari tabib hebat buat obati. Pas banget. Gue bantu dia ambil misinya. Bukan Xiao Zhao. Kenapa lu nolong dia? Nolong dia, kalau gagal sembuhin mati juga. Sama aja. Xiao Zhao, kamu jahat banget. Aku suka banget. Jiangxi, oh Jiangxi. Kau menyinggung keluarga Tang. Kau pasti mati. Keluarga, tuan keluarga. Dewi Perang sudah. 5 Meridian Hanker. Kekuatan lenyap. Mungkin sudah roh melayang. Tak terikat 5 ansur. Di dunia kini, yang bisa hidupkan orang mati mungkin hanya dulu tabib agung negara.
Keluarga Tang telah memelihara kalian bertahun-tahun. Bahkan anakku saja tak mampu sembuhkan. Harta, semua itu harta. Jika hari ini gagal sembuhkan, aku akan buat kalian semua ikut kematian Rushuang. Ampun, Tuan Tang. Bukan kami tak mau, Tuan Tang. Tapi kami sudah berusaha. Ku dengar, ada tabib sakti ambil tugas. Tuan Tang mengajak tabib Jiang. Cepat panggil tabib Jiang. Hei, kalian mau bawa aku kemana? Kambing hitam itu akhirnya datang. Dia, Kalau berani terima misi, pasti punya cara ajaib. Tahu caranya menyelamatkan hidup kan? Tak sehebat itu. Luka ringan masih bisa kuobati. Tabib Jiang, rendah hati sekali kau ini. Kepala keluarga Tang desas-desus di luar sana. Dokter Jiang ini, katanya bisa menghidupkan orang mati, menyambung tulang. Tangan ajaibnya menyembuhkan segalanya. Obatnya pasti manjur, asal dia mau. Buku kehidupan dan kematian pun bisa diubah. Dr. Jiang, selama kau bisa sembuhkan penyakit putriku, di sini ada 1 miliar sebagai salam dari keluarga Tang. Uangnya segini banyak. Sebenarnya anak Anda sakit. Kalau tak bisa sembuh, lalu bagaimana? Apa yang terjadi ini? Hei, mereka berdua dokter gadungan penipu uang. Sudah mati ya biarlah. Anggap saja berantas penjahat. Barusan kau bilang apa? Astaga. Pada. Anak ini tamat sudah. Aku paling benci orang cari nama palsu. 2 orang itu pantas mati. Pak Tang. Putri Anda sakit apa? Kalau penyakitnya simpel, saya tak usah ambil uang ini. Dr. Jiang, jangan-jangan kau tak tahu. Sudah tertulis jelas di papan, agar tak tertipu dokter gadungan. Papan? Papan apa ya? Dewa medis Jiang, kamu nggak lagi? Nggak bercanda sama aku kan? Hei, aku ingatkan ya, ini negara hukum, jangan macam-macam. Aku pernah lihat kerusuhan di rumah sakit, tapi belum mulai berobat sudah ribut. Kenapa berani tantang tapi nggak bisa selamatkan orang? Harus lihat pasien dulu baru tahu cara obatin. Gimana mau obati? Lagi pula kalau kondisinya nggak sama kayak yang kalian bilang, kalau tambah parah, siapa tanggung jawabnya? Lagian, aku bener-bener nggak tahu soal tantangan ini. Oh, aku ngerti sekarang. Tuan Tang, Dewa Medis Jiang jangan-jangan ngerasa bayaran kurang ya? Aku, Hahaha. Dewa medis Jiang, cukup nggak nih? Kurang aku tambah lagi. bukan kamu ini, aku. Coba aja, lebih baik dicoba. Masa orang mati sih? Ayo, bawa Nona ke sini. Pasien sudah datang, silakan. Pasiennya sudah dingin. Kalian sebut ini pasien. Kami semua malah panggil mayat. Menurutku kalian cari dukun aja. Suruh dia ritualin. Biar arwahnya balik. Kalau nggak dikubur, bakal bau. Nggak bisa juga. Biar aku coba ritualin. Kalau nggak, penyakit biasa mana ada harganya 10 miliar. Dr. Jiang, apa mungkin kamu juga mau nipu uang? Aku, Udah, jangan banyak omong. Kalau nggak bisa sembuhin, kamu kubur bareng dia. Aku serius soal ini. Dr. Jiang, Jenderal Tang menyangkut nasib negara. Tolong selamatkan dia. Bantu di saat genting. Mohon Dr. Jiang tolong bantu. ini bukan bantu lagi. Ini sama aja nyuruh aku nganter mayat. Dia sudah mati. Gimana aku nolong? Jadi nggak bisa ya? Ketua Tang, menurutku dia sama kayak 2 dokter tadi. Jelas cuma mau nipu duit. Berani nipu, nggak berani mati. Pak Tang, jangan biarkan dia lolos. Jangan kasih ampun ke dia. Sekuat apapun aku, nggak mungkin bangkitin orang mati. Penyakit ini nggak bisa aku sembuhin. Permisi. Datang seenaknya, pergi juga seenaknya. Anggap rumah Tang kayak WC umum. Mau mati?
Oka, kepala keluarga Tang itu dulu adalah dewa perang Xia besar. Mati di tangannya kamu nggak sial kok. Ini, gimana bisa begitu? Kenapa nggak ada reaksi sama sekali? Kekek. Karena kamu sayang anakmu, aku maklumi kali ini. Nggak laporin ke polisi. Tapi ingat, ini melanggar hukum. Karena umurmu udah tua, kasihan juga. Aku ampuni kamu. Aku ini Grandmaster, bukan cuma orang biasa, bahkan ahli level atas, pasti kagak bakal balik jika lawan aku. Tapi dia, siapa dia sebenarnya? Apa aku salah paham soal dewa medis Jiang? Bisa tahan serangan penuh dariku. Bukti dia lebih kuat, minimal dari aku. Kalau dia nggak mau nolong, apa aku masih kurang tulus? Kurang niat ya? Kepala keluarga Tang, jangan percaya dia. Dia penipu. Iya benar. Kepala keluarga Tang. Orang ini cuma tukang tipu. Dia ambil tugas tanpa izin. Bikin pengobatan dewa perang Tang jadi telat. Aku saranin hukum mati dia di sini juga. Kalau nggak, kalau ini bocor, bisa bikin nama keluarga Tang jelek. Ayah, kepala keluarga Tang pasti takkan biarkan anak itu. Tentu saja tidak. Kepala Tang sangat benci kejahatan. Dia paling benci ditipu. Kamu lihat nasib dua orang tadi? Kamu gak lihat? Kumohon, Dr. Jiang, aku tahu, kamu pasti bisa selamatkan putriku. Kekuatanmu luar biasa. Kalau kamu selamatkan anakku, aku nikahkan putriku denganmu. Kepala keluarga Tang, kok kamu sujud pada Jiang Qi? Kepala keluarga Tang mantan dewa perang Daxia. Kekuatan hanya kalah dari Tang Rushuang. Dan anak ini dia cuma imut tanpa kekuatan. Kalian berdua diam. Dia hanya putus asa cari pertolongan. Begitu tahu kebenaran, dia tetap akan bunuh anak itu. Sudahlah. Aku ini nggak tahan lihat orang nangis. Ayo bangun. Orang tua kehilangan anak muda. Kepala keluarga Tang juga kasihan. Jangan sampai stres, ya. Ayo. Asal kamu mau selamatkan putriku aku akan bangun. Gimana aku bisa nolong? Dia sudah meninggal. Gimana caranya aku nolong? Ayahku aja nggak bisa. Cuma penjual racun tikus itu. Bisa apa? Mau pakai apa? Itu apa namanya? Wulong Huanyang Dan. Harta karun dunia pengobatan. Wulong Huanyang Dan. Beneran ada? Tentu saja nggak ada ayah. Kalau dia punya obat legendaris yang sudah hilang itu, mungkin nasibnya beda. Dia sudah jadi tamu kehormatan keluarga Chu. Bahkan penguasa wanita. Nggak bakal cuma jadi penjual racun kecoa unyu kayak gini. Pil 5 Dragon kembali hidup. Kalau Dr. Jiang bisa tunjukkan obat legendaris, keluarga Tang siap lakukan apa saja. Bebas perintah, Dr. Jiang. Oke. Kamu memang tahu titik lemahnya aku. Tadi, Pil 5 Dragon ini masih setengah jadi. Mulai mencari-cari alasan untuk kegagalan. Tak masalah, asal bisa selamatkan putriku. Aku pasti tepati janji. Pasti laksanakan perjanjian nikah ini. Tak ada reaksi sama sekali. Ketua keluarga Tang. Lihat, sudah kubilang, orang ini cuma cari nama baik saja. Tak pernah berubah. Kalau tidak bunuh, tunggu apa lagi? Ketua Tang, anak ini sangat keterlaluan. Sudah berkali-kali bikin masalah. Tak boleh dibiarkan. Dia saja belum ditelan. Bagaimana mau ada reaksi? Belum ditelan. Apa maksudnya? Artinya, Apa aku salah lihat? Anakku sadar. Jiang Xi, kamu benar-benar nekat. Berani juga nodai orang mati. Tahu siapa dia? Putri dewa perang keluarga Tang. Belum menikah waktu hidup. Setelah mati pun tak boleh dinodai. Menurutku dia itu penipu licik. Dia cuma dukun tak jujur. Sebelum mati, masih mau ambil untung. kalian sakit ya? Kalian yang minta aku selamatkan dia. Tanpa obatku, dia tetap mati. Gimana dia bisa makan? Aku aja gak jijik, malah kalian yang jijik. Masih aja ngeyel. Ketua keluarga Tang mending sekarang bunuh dia aja. Kalau berita menyebar di mana lagi wibawa Tang, orang kemari. Hei. Rakun kor kun tiks kiko makan mati semua. Tikus makan mati juga. Biarin dia pergi. Aku gak takut ditipu. Takutnya gak ada yang nipu. Kepala keluarga Tang, jangan biarkan dia pergi. Dia penyebab matinya dewa perang Daxia. Betul, Ketua Tang. Aku bilang biarkan dia pergi. Aku sudah level Grandmaster puncak. Gak bisa goyangkan dia sama sekali. Gimana bisa tahan dia? Kalau kamu tak bisa sembuhkan dia, kayaknya kejatuhan ini sudah takdirnya Rushuang.
Pergilah. Turut berduka. Kamu, Ayah cari dokter top di seluruh negeri. Sudah coba semua cara mungkin, tapi tetap gagal menyelamatkanmu. Pilih hari baik. Kuburkan Nona. Tuan Tang, sekarang perang di perbatasan genting. 6 wilayah mengincar kita. Di saat ini, Daxia kehilangan satu dewa perang. Takutnya, Aku cuma seorang ayah yang kehilangan putrinya. Tak sanggup pikir semua itu. Tuan Tang, Ini cahaya 5 warna bawaan lahir. Hanya ada di tingkat bawaan. Putriku bukan cuma hidup lagi, tapi juga kekuatannya naik. Dewa Perang, dia kembali. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Dewa Perang, kamu manusia atau hantu? Aku cuma minum obat mati suri, pura-pura mati. Sekarang sudah aman. Semua bubar. ternyata Dewa Perang pura-pura mati. Hanya buat ngelabui orang. Keluarga Tang dipaksa nikah oleh keluarga Chu, keluarga top ibu kota. Sepertinya semua ini cuma sandiwara biar kabur dari pernikahan. Aksi Dewa Perang saja. Tang Rushuang itu, Valkyrie nomor 1 Daxia, masa bisa mudah mati gitu aja? Sayangnya, ada orang Valkyrie wanita itu paling cantik luar biasa. Belum ada yang lihat wujud aslinya. Selamat Dewa Perang. Kalau cuma salah paham, kami pamit duluan. Nona Tang, nadimu deras. Tubuhmu sehat banget. Kamu masih punya usia 150 tahun lagi. Bagus banget. Dewa Perang, kenapa tadi bilang kau cuma pura-pura mati? Padahal jelas-jelas, Sudah mati kan? siapa berani begitu ke kamu? Aku akan langsung sikat dia. Keluarga Chu. Apa? Mereka benar-benar berani nyakitin kamu. Raja Chu udah nggak sabar. Dia mau di konferensi medis. Dapatkan ilmu terakhir. Jadi, semua jurus di Kusaira Chu bisa memutus harapan sang ratu. Keluarga Tongku akan hancur selamanya. Siapun akan berubah total. Bagaimana jika Dr. Jiang membantu? Dr. Jiang, Benar, Rushuang. Hanya dengan satu pil dia bisa selamatkanmu. Jika kamu menikah dengannya, keluarga Tang tak perlu takut pada Chu. Jika dia bisa ikut konferensi penilaian Dewa Medis, bukankah memberi harapan untuk siapa? Ya, kenapa aku tak kepikiran? terlalu terburu-buru. Kalau pil Dr. Jiang hanya dapat kebetulan meletakkan semua harapan pada dia, bisa bahaya buat Sia. Cukup kasih dia uang saja. Kalau Dr. Jiang mampu tahan. Serangan penuhku, bagaimana? Apa? Kalau begitu, aku sendiri yang coba. Kalau dia sehebat yang kalian bilang, nikah sama dia tak masalah. Saat itu keluarga Tang tak perlu takut Chu lagi. Kedatanganku, tak ada yang rasa apa-apa. Ayahku terlalu melebihkan aku. Pacar pun cabut sama orang. Juga buat musuh orang kaya. Sial banget hidupku. Pil 5 naga kembali hidup. Bos, tambah satu lagi dong. Tambahin satu lagi. Aku bisa jadi manusia. Sudahlah, yang penting senang. Nggak nyangka sama sekali. Ciuman pertamaku malah sama mayat. Brengsek. Berani-beraninya cium aku. Aromanya lumayan juga. Hahaha. Menurutku ya, aku malah harus terima kasih sama kamu, Dewi. Kamu lebih banyak kasih aku daripada pacar aku yang 10 tahun. Nggak pernah gitu. Gak tahu malu. Aku ini pendekar wanita hebat Sia. Tapi sama kamu. Aku mau lihat seberapa hebat si Haidong Belani. Ada Phoenix datang. Dewa melarang lewat. Ternyata di sini ada ilmu terlarang Sia. Ternyata ini formasi 1000 pedang. Siapa dia sebenarnya? Kalau aku mau cari pacar, kecuali Tuhan. Jatuhin satu buatku. Ada. Astaga.
Nggak nyangka rumah tua sekecil ini, ternyata ada ilmu terlarang Sia. Tapi, kalau kamu mau pakai cara ini, biar aku akui, itu mimpi aja. Kamu siapa sih? Kamu belum pantas. Tahu siapa aku. Tapi kalau kamu bisa kalahin aku mau jadi istrimu. Aku sih cari pacar, tapi bukan orang gila. Bukan urusan kamu. Tuh, ilmuku kemana? Apa ini formasi 1000 pedang di sini? Setiap hari selalu ada masalah. Gila banget, bikin pusing. Dinding abadi. Formasi 1000 pedang. Aura seni lukis. Ternyata semua yang ayah bilang benar. Orang ini mungkin ahli nomor 2 setelah Jiang Tingsui. Kalau bisa menikah dengannya, keluarga Tang bakal jadi pengikut raja. Kamu tahu siapa yang baru saja kamu tolak? Itu siapa sebenarnya? Cewek rata. Orang gila cewek. Kamu. Bilang aja mau apa. Dengan statusku, semua bisa kukabulkan. Hei, jawab dong. Aku cuma mau warisan ilmu ibuku. Bisa diteruskan. Diteruskan. Kompetisi penilai dewa medis. Itu kesempatan terbaik. Zhao Xiao bisa bantu aku ikut kompetisi itu. Kompetisi penilai dewa medis. Kamu bisa apa? Jelas aku pengen ikut, tapi aku cuma orang biasa. Kalau aku yang undangmu. Kompetisi penilai dewa medis. Hanya digelar tiap 10 tahun. Yang diundang cuma tabib top seluruh Xia. Dan keluarga terpandang. Serta klan elit besar. Dengan kemampuanmu, asal kamu dapat tempat di kompetisi, raih sedikit peringkat saja. Jangan bicara soal kejayaan, uang, status, kehormatan. Kamu bisa punya semua itu. Kamu bakal jadi orang paling diburu di Dacia. Kia, paling populer, punya banyak pengikut. Keluarga-keluarga itu akan percaya padamu. Mereka mengagumimu. Bahkan, kamu bakal jadi tamu kehormatan sang ratu. Diberi gelar Master Penyembuhan Negara. Aku tak minat uang atau status. Itu bukan yang kucari. Aku cuma... Aku tahu, aku paham. Mau sebar pengetahuan medis. Oke, aku coba. Lihat, jalannya makin terbuka kan? Benar juga. Sampai ketemu di kompetisi medis besok. Oh. Sampai besok. Saat kamu lihat aku di kompetisi medis, kamu harus sadar. Menolak aku itu. Pilihan yang bodoh. Sangat bodoh. Aku tunggu ekspresi penyesalanmu. Tang ikut kompetisi dewa medis. Sebentar lagi mulai. Ayo kita pergi. Kompetisi penilaian dewa medis ini sangat penting. Aku mau semua orang tahu Dr. Jiang adalah milik Daxia. Tangan sakti pelindung negara. Dokter legendaris. Juga harapan besar Daxia. Jadi, jangan biarkan Dr. Jiang diperlakukan buruk. Rurang, sudah siap? Tenang, ayah. Semua sudah siap. Bagus-bagus. Tunggu. Wah, ayah. Aku lupa kasih surat undangan ke dia. Cepat pergi. Aduh! Berani bikin keributan di kompetisi dewa medis? Mati saja. Ayo pergi. Siapa kamu? Ngapain? Hahaha, teman-teman. Aku fans Dewa Perang Tang. Datang menjaga keamanan acara. Santai aja. Ada aku nomor 2 di dunia. Nyamuk pun tak bisa masuk. Hempa, ternyata tukang jilat ya. Oke deh. Gimana cara masuk? Berhenti. Buta ya. Silakan, silakan. Nggak tahu sopan. Ternyata cukup maki, bisa masuk. Berhenti. Butaya? Butaya? Hehe. Datang satu lagi. Kamu nggak tahu aku siapa kan? Berani ngomong gitu ke gue. Caranya aja yang kurang pas. Kayaknya kamu bener-bener nggak tahu aku siapa. Siapa lo? Bro, selanjutnya. Siap-siap silau sama gue. Coba deh tanya-tanya keluar. Tahu nggak? Nilai nomor 2 sedunia itu tinggi banget.
Kalau gue turun tangan, radius sepularly, nggak ada yang selamat. Jangan-jangan kamu itu yang katanya Tang Rushuang nomor 1 dunia. Dia yang nomor 2 itu? Iya, benar dia. Bener, gue itu orangnya. Fai Xiulian Qian Shi Bailu. Nomor 2 sedunia gue paling keren. Nomor 2 sedunia. Bro, gue lihat-lihat. Kamu pasti kia. Kalau pinter, cepet minggat. Jangan paksa, gue turun tangan. Kenapa nggak boleh? Orang lain dihina bisa masuk. Kenapa gue nggak bisa? Berani nipu di wilayah keluarga Tang. Udah nggak tahan nih. Gue udah nggak tahan. Bro, sekarang gue kasih lihat. Rasain kekuatan gue. Biarin matamu buta. Ternyata ini yang kurang. Matamu buta deh. Zengki Gelenyap. Sebenarnya sekuat apa dia? Jangan-jangan dia master tersembunyi. Ternyata tamparan itu ampuh. Jiangxi, kamu juga mau masuk? Ini level tinggi, tahu. Jiao, konferensi medis. Pertemuan sesama profesi. Kenapa aku nggak boleh datang? Lucu konferensi ini. Semua yang datang pejabat dan orang kaya. Kamu aja masih newbie. Berani masuk gak? Ayo kita lihat. Dia datang ke konferensi medis. Tak mungkin mudah. Sekarang Kiku Buya kena pukulnya. Mungkin satu-satunya cara aku pulih. Ada padanya. Siapa bilang dia nggak boleh masuk? Orang ini aku lindungi. Ayah angkat. Salahkan sini. Ayah angkat. Senior. Jangan percaya dia. Nggak apa-apa, Jiao. Nanti pewaris keluarga Chu Yang Xiao juga bakal datang. Kalau menyinggung dia, pasti patah tulangnya. Bikin dia nggak hidup, nggak mati. Nggak bisa hidup, juga nggak bisa mati. Jenderal Sanshen, Dr. Jiang udah sampai. Dan untuk tuanmu datang, aku sudah kasih tahu juga. Dia jaga Dr. Jiang di tempat. Siapa yang bikin ribut, mati. Tang Haolong, anak nakal itu, akhirnya kerja benar. Kalau dia bikin Dokter Jiang marah, aku hancurin tulangnya. Ayo, Pak. Jangan biarkan Dewa Medis Jiang menunggu lama. Bocah, siap-siap rasakan. Pesona ibumu ya. Sudah dengar belum? Hari ini ada konferensi penilaian Dewa Medis. Akan ada seorang ahli medis luar biasa hadir. Bisa jadi tamu kehormatan keluarga Tang. Kemampuannya luar biasa. Pasti di atas kita. Iya. Sejak Jiang Tingzui menghilang, pengobatan di Daxia makin surut. Sekarang bisa di sini, di konferensi penilaian Dewa Medis, bisa lihat lagi seorang ahli medis hebat. Hahaha. Ada penerusnya. Kujamin ke kalian Dewa Medis ini. Namanya besar sekali. Dia berasal dari keluarga kuat tersembunyi. Dan kakakku bilang, dia penerus setelah Jiang Tingzui. Jadi Hua Guo Shengshou. Apa itu Hua Guo Shengshou? Benar, dia dan keluarga Tang kita dekat banget saling percaya. Seperti saudara. Coba pikir sendiri. Keluarga Chu itu, soalnya ada Jiang Tingzui ini, mantan Shengshou itu. Mereka jadi keluarga nomor 1 Daxia, keluarga paling top Daxia. Sekarang keluarga Tang punya calon Shengshou. Mereka sama hebat seperti keluarga Chu. Setara sama keluarga Chu. Selamat Tuan Tang. Nanti kalau sukses jangan lupa kami ya. Hahaha, tenang aja. Selama aku makan, kamu tetap punya piring cuci. Kamu juga. Aku mau kasih kabar baik. Aku mau umumkan berita bagus. Barusan saja, panitia dapat kabar dari Dewa Perang. Hari ini akan ada dokter Dewa yang datang ke sini. Ngapain liatin aku sih? Lanjut musik, lanjut dansa. Aku kesini buat belajar. Hahaha. Aku kenal semua juri di sini. Mereka semua minimal punya pengalaman dokter 30 tahun. Atau memang dari keluarga dokter. Anak ini masih muda. Nggak pernah dengar. Pantas ikut? Bukan Tuan Tang. Anak bandel ini kasih keluarga kalian. Uang berapa sih? Lihat bajunya kelihatan banget. Kayak orang kampung. Nggak takut nurunin kelas acaranya ya? Kamu pakai baju gini. Ikut acara dokter Dewa kita? Sembuhin orang harus pakai jas rapi. Keluargamu lagi juga? Pakai rapi banget. Berani bilang acara kami kayak upacara pemakaman? Kamu cari mati ya? Kamu cuma bercanda kan? Kenapa marah sih? Di PMS ya, kok emosinya tinggi banget? Haha. Si Tang Shao ini datang ke rumahmu, bahkan nyenggol mukamu juga. Aku aja jadi malu buat kamu. Tang Xiao. Padahal kakakmu itu
Dewa Perang Xia. Bocah itu berani nantang aku. Kamu tahu aku siapa? Ada. Kamu bukan panda juga. Kenapa aku harus tahu kamu siapa? Tang Shao cuma ngeledek kamu. Hahaha. Selain keluarga Chu, belum ada yang berani di depan keluarga Tang sombong kayak gini. Pas banget aku mau umumin ke semua orang. Acara ini kalau mau dikata bagus, itu persaingan sehat. Kalau dibilang kasar, ini keluarga Tang siapkan untuk dokter hebat itu. Sengaja untuk satu orang datang ke acara ini. Dan jaya. Siapapun yang ganggu bisnis keluarga Tang. Inilah akibatnya. Kamu. Dan juga siapa yang rusak bisnis keluarga Tang. Inilah hukumannya. Ki internal keluar. Tang Rushuang adalah dewa perang Xia. Tang Haolong juga sudah hampir ke puncak master. Tang keluarga andang mereka ke sini. Mungkin karena takut ada yang bikin masalah. Hanya demi kuka, mereka buat pangsit. Kapan aku bisa dapat perlakuan kayak gini? Bisa bikin keluarga Tang melawan dunia demi dia. Siapa dia? Sebenarnya, Karena Tentang udah bilang, kita ikuti aja. Tapi si anak ini, pakaiannya jorok, gak cocok sama kita. Gimana kalau dokter hebat itu? Lihat dia, kira keluarga Tang, gak layak ngejamu tamu. Iya bener banget, Tian Changin Cachulong. Jadi saksi buat kami ya. Siapa nih? Bau banget. Bau asem. Dari badannya. kayaknya sih cuma numpang nama acara, biar nanti bisa nipu orang. Kayak artis kecil yang suka jalan karpet merah, aku udah dapat penghargaan. Menurutku gak bau tuh. Atau anjing bisa cium. Bau yang manusia gak bisa. Orang kota kayak kalian beneran doyan yang aneh-aneh. Berani juga kalian berisik gini ya. Orang-orang, hari ini aku harus bikin aturan di sini. Kakakku nelpon. Nanti aku urus kamu lagi. Hello, Kak. Dokter Jiang sudah datang. Asal kamu lindungi aku. Uang jajanmu ku naikkan 10x. Tenang aja, Kak. Jangan lihat aku biasanya. Terlihat santai dan cuek. Tapi kali ini, pasti aku aturin dokter itu dengan jelas. Tenang aja. Cuma ada satu orang rusuh. Aku sekarang juga. Usir dia keluar. Cepat. Kalau berani ganggu dokter, kamu bakal aku hajar. Hei, bocah. Gue nggak ada waktu buang-buang sama lo. Cepat keluar dari sini. Jangan ganggu urusan baik keluarga Tang. Aku juga dipanggil ke sini. Gaya banget sih lo. Langsung aja bilang lo bermarga Jiang. Beres kan? Iya, namaku Jiang. Dia mengaku marga Jiang. Dokter Jiang udah sampai. Marga Jiang, serius. Ya. Dokter Jiang. Ini bukan hari khusus. Kok salam resminya kayak gini? Aku juga nggak bawa amplop merah. Dokter Jiang, aku salah. Dulu aku suka remehkan orang. Tolong maafin aku. Apa dia yang diundang keluarga Tang, dokter itu? Jiang, Dr. Jiang. Aduh, barusan aku bilang, dia itu lucu. Bener-bener, nggak nyangka. Wah, nggak nyangka. Ternyata Anda diundang Tang Zanshan sebagai dokter hebat legendaris. Kami ini nggak kenal naga sejati. Lihat pakaian Anda. Sederhana banget. Jelas, dia orang hebat. Barusan kan kamu bilang aku, Pau, terus masih muda, juga miskin kan? Bukan. Nggak. Barusan cuma bercanda. Harum kok. Hahaha. Waduh, tamat deh. Dokter Jiang marah. Kalau misal, kakakku tahu, aku pasti habis dimarahin. Hehe, dokter legendaris sudah tua. Tapi wajahnya memang masih muda ya. Bener-bener luar biasa. Gerakannya kelihatan ahli banget. Nggak kayak orang di atas sana. Orang tua kolot, cuma cari nama doang. Minta bayaran tinggi, cua-cua. Tapi ilmunya nol. Kalian setuju nggak? Iya. Kamu ini beneran jenius ya. Hahaha. Dr. Jiang. Aku akui. Barusan aku. Kebesaran suaranya. Banding sama kamu. Kita cuma murid. Cuma murid. Nggak sehebat itu. Aku cuma jual obat kecoa. Tuan Muda Tang, dokter hebat ini memang rendah hati. Kamu nggak tahu apa-apa. Itu namanya punya moral tinggi. Belajarlah dari dia, bisa nggak? Nggak nyangka yang terkenal itu. Tuan Muda kedua keluarga Tang. Pandangannya cetek banget. Tuan Tang, kamu salah hormat.
Dia itu sama sekali bukan dokter handal yang dibilang General Tang. Dia mantan pacarku, yang bahkan kalau dibuang di kolong jembatan, nggak bakal lebih baik dari pengemis. Si kecil manis. Mantan pacar. Berani-beraninya kamu bohongin aku. Dia sengaja bohong padamu. Kamu gila apa? Tuan Tang, coba pikir lagi deh. Menurutmu Jenderal Tang bakal kasih undangan ke orang seperti penjual racun tikus, si kecil manis? Timan Sakti, jangan-jangan kamu beneran cuma penjual racun tikus. Ha? Aku nggak tahu. Nggak ada hubungannya sama aku. Kita semua ditipu sama dia. Hari ini kamu tamat. Aku nggak pernah bilang aku dokter hebat. Aku cuma mau belajar. Kalian dengerin aku nggak sih? Pelahor, Jiangxi. Kamu kira ini tempat apa? Ini Daxia, acara dokter top. Semua orang hebat. Obat di sini bisa bikin orang kaya. Rebutan, penjual racun tikus. Mau belajar di sini. Kenapa sama yang jual racun tikus? Racun tikus juga obat. Bisa bermanfaat juga. Kalau dokter di sini kayak kamu, aku beneran nggak kah? Keluarga Tang disebut-sebut hanya di bawah keluarga Chu, keluarga kelas atas. Tapi kok malah bawa dukun jalanan yang nggak jelas itu duduk di kursi juri. Ini mah nurunin level kita. Katanya keluarga Tang selalu anggap dokter hebat itu sebagai tamu istimewa. Kalau nanti dokternya datang dan lihat si bocah bikin rusuh di sini, Tang Xiao aku kasihan deh. Sama keluarga Tang kalian. Iya, Tang Xiao. Gimana kalau sebelum dokternya datang langsung aja bocah ini digebukin terus dibuang keluar? Biar nggak nyusahin semua orang. Kakak sangat nilai tinggi dokter negeri itu. Kalau tahu ada yang bikin masalah di acara ini, nanti keluarga Tang malah hei bocah. Kamu nipu sampai berani bohongin keluarga Tang ya? Kamu itu kayak mbah moyang pegang lentera joget di kuburan sendiri. Orang-orang potong dia jadi berkeping-keping. Tang Haolong, siapa yang mau kamu potong-potong? Kak, Orangnya nggak asing nih. dia itu yang bikin ribut di ruangan. Aku baru mau. Singkiring dia taji. Nanti gua urus lu. Jiangxi, tahu nggak siapa yang ada di depanmu sekarang? Dia itu dewa perang dahsyat. Tang Rusuang. Dewa Perang Tang, bajingan ini ngaku-ngaku dokter hebat, nyusup ke acara dokter top dan kita tangkap. Saya minta dia dihukum mati di sini juga. Kalau nunggu dokter beneran datang, bakal makin ribet. Kak, serahingki aku. Pasti bakal gua bikin dia hidup susah. Mati enggak bisa. Asli gua juga diundang ke sini. Maksud lo dewa perang Tang? Undang penjual obat tikus? Hei, Jiangxi, lo udah mau mati, masih berani fitnah dewa perang Tang. Katanya lo diundang, coba tunjukin surat undangannya. Kalau enggak bisa, gua habisin lo sekarang. Dia juga nggak bilang soal undangan. Gua paham. Kalau dia nggak punya undangan, pasti ada yang nyamar jadi Dewa Perang Tang. Selesai. Kupikir anak ini masih punya jalan keluar. Ternyata hukumannya makin berat. Ngaku-ngaku dokter ajaib, juga ngaku Dewa Perang Tang. Mati pasti. Kalau kamu bilang ada yang undang kamu, telepon saja ya. Suruh dia ke sini. Aku ini jenius banget. Aduh kak, keren banget. Ini benar-benar 2 masalah sekali tembak. Langsung sekarang telepon saja. Yang undang kamu. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Mau maksa ya? Aku telepon dia sekarang. Anak bodoh ini benar-benar polos. Kayaknya temannya bakal kena juga. Terkait sama penjual racun tikus, hubungannya sama dia. Sepertinya cuma bocah lucu. Mati juga pantas. Kek. Kenapa HP kamu bunyi? Benar. Itu aku. Bocah kecil. Kaget nggak? Nggak nyangka kan? Kok kamu? Kamu mau apa? Aku. Tentu saja. Keluarga Tang dari ibu kota, Tang Zentian beserta putrinya Tang Rushuang mengucapkan terima kasih pada Dewa Jiang atas pertolongan hidupnya. Ayo, cepat bangun cepat. Keluarga Tang saya rela bawa mahar ratusan miliar. Mohon Dr. Jiang jadi menantu arman kami. Menantu idaman keluarga Tang. Kamu benar-benar tabib hebat. Bukan. Tunggu dulu. Siapa mau jelasin ke aku? Apa yang sebenarnya terjadi?
Tentu saja kami undang kamu. Jadi tabib negara, pelindung negara kami. Kamu bikin aku serba salah. Kayak bakar aku. Hanya kamu yang pantas duduk di posisi ini. Mereka semua cuma cari nama saja. Lihat saja cukup. Jenderal Tang, dia cuma tabib jalanan. Apa layaknya dia bisa duduk di posisi ini? Dia pantas enggak? Apa juga hakmu buat ngatur-ngatur di sini? Oh begitu. Pasti kamu, Jenderal Tang. Biar nggak nikah sama Putra Chu, asal pilih orang. Buat korban doang ya. Keluarga Tang kalian benar-benar jatuh ya. Kamu, keluarga Zhao dari Yun Zhao berani juga. Kurang ajar di depan keluarga kami. Sombong amat. Lu Yuang. Saya di sini. Hina Dr. Jiang. Sama aja lawan keluarga Tang. Patahkan lengannya. Siap. Chu Yang Xiao, mau suruh aku nikah sama playboy itu. Dia nggak pantas. Pantas enggak? Bukan kamu yang tentuin. Nona Rushuang, Tuan Tang sudah tua. Esok kau lupa, tapi kau itu jenderal perang Daxia. Perjanjian nikah itu tanda tanganmu sendiri. Batal gitu aja, masih hormati. Keluarga Chu, kami enggak. Sang Ratu, akhirnya segera tiba. Kamu cuma punya satu kesempatan. Langkah berikutnya, aku bakal tebas naga. Permainan masih berlanjut. Kenapa yakin begitu? Kompetisi Dewa Medis. Itu langkah terakhir keluarga Chu blokir Daxia. Langkah pamungkas. Harta kuasa nama wanita. Semuanya ada di tanganku. Tinggal satu langkah lagi, puncak dunia medis. Sang Ratu, mundur dari tahta atau enggak? Bukan kamu yang tentuin lagi. Sang tangan emas dulu. Istrimu, Jiang Tingshu. Kamu yang bunuh ya. Mana aku tahu. Tapi yang penting sekarang, bukannya fokus pada pertarungan ini. Oh, baru ingat. Yang Xiao bawa Yao Sanchung ke kompetisi Dewa Medis. Menurutmu, masih bisa balikin keadaan? Hahaha. Yao Sanchun, dokter hebat berhati murni sekarang. Yang terhebat di dunia medis, sang pendiri klan medis. Benar. Hanya satu langkah terakhir. Ini hanya perjuangan terakhir. Atau menunggu waktu yang tepat. Itu tak bisa ubah. Kenyataan kau pasti kalah. Pohon keberuntungan negara akan layu. Selama putraku menang di kompetisi Dewa Medis, gelar tabib tertinggi adalah saat kau harus mundur. Tuan muda, kau akhirnya datang. Keluarga Tang bukan hanya melumpuhkan lenganku, tapi juga bawa bocah untuk pura-pura jadi Dewa Medis hebat. Keluarga Tang itu benar-benar memberontak. Kalian juga pemberontak? Tak berguna. Bocah keluarga Zhao menghormat pada sesepuh medis. Dia itu sesepuh medis. Yao Sanchun, Tabib Yao. Kata orang, Tabib Yao menghilang. Selalu mendukung kepala keluarga Chu. Tak pernah turun tangan sembarangan. Sekarang tuan muda membawanya ke sini. Ini mau langsung raih juara kompetisi Dewa Medis. Kompetisi Dewa Medis ini lebih cocok disebut sebagai penobatan untuk tabib Yao. Penobatan besar. Kalau dia turun tangan, yang lain tak ada peluang menang. Yao Sanchun, kenapa dia datang juga? Cuma dengan satu tangan santai, bisa sembuhkan lengan putus, bisa perbaiki ototnya. Rumornya benar. Setelah Dewa Medis hilang, Yao Sanchun adalah Dewa Medis No. 1 di negeri ini. Kemana tabib Jiang pergi? Terlalu ramai, aku takut Sojio. Keluarga Tang dukungmu. Mereka bisa hidupkan orang mati. Jangan takut. Jangan bercanda aku lagi. Dia tabib sejati. Umur sudah tua begini. Akhirnya ada kesempatan bersinar. Kenapa ikut campur? Dengar nggak? Kata tabib Jiang, sudah tua setengah. Kaki masuk peti mati. Masih aja bikin malu. Enggak malu apa? Bukan aku. Hei anak muda, meremehkan aku ya? Semoga kemampuan medismu keras kayak omonganmu. Keras juga. Bukan aku. Benar. Tabib Jiang, maksudnya memang begitu. Oh iya, aku mau bilang, aku lagi deketin tabib Jiang. Hari ini aku pasti mati ya? Kamu pasti ingin menang. Dibanding aku, dia cuma numpang nama orang kilas bawah yang nailep masuk. Apa pantas dia? Pantas, tabib Jiang adalah keberuntungan negara kita. Menurutmu dia layak atau tidak? Oke. Kalau kalian tetap keras kepala, kita tunggu tabib Yao. Bantu keluarga Chu menang. Tantangan terakhir, tunggu keluarga Chu.
menguasai Daxia sepenuhnya. Saat itu biar kamu, Tang Rushuang, bersimpuh di kakiku, memohon belas kasihan. Jangan khawatir, Tuan Muda. Ku pasti akan bantu keluarga menangkan tantangan yang sangat penting ini. Angkat masuk. Ini dia. Ini soal pertama. Medical God Contest hari ini. Ini Pulau Dewa Laut. Putri Duyung. Benar. Dan juga, dia bukan Putri Duyung biasa. Putri Duyung, dia pemimpin suku Jiao. Semua tabib hebat. Siapa yang bisa bikin Putri Duyung ini lepas ekor ikan, punya kaki manusia, akan menangkan babak pertama. Chu Yun Xiao, suku Jiao hanya legenda, tak pernah ada bukti nyata. Kamu nyusahin semua orang. Kalau kamu nggak bisa obati, bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Ini bukan kompetisi penilaian dewa medis. Ini cuma seminar kasus penyakit. Bukan cuma pulihkan kaki ini dongeng Anderson ya. Kalau gagal, cuma cari nama doang. Tang Rushuang menyerah masih ada jalan hidup. Maksain malah mati sia-sia. Bagi tabib Jiang, gampang banget. Apalagi cuma pulihin kaki. Bahkan ikan mati. Bisa jadi cantik. Jangan bikin aku dibenci lagi dong. Aku cuma nolak kamu sekali perlu segitunya. Kenapa pengecut sih? Penchkat kenapa? Aku satu-satunya pewaris keluarga. Kayak kamu, neka aku mati. Gak ada yang bakar kertas buat aku. Aturan keluarga, kami siapapun yang bisa. Bantu anggota kami ke darat dapat. Setengah harta Pulau Dewa Laut akan kami kasih semua. Pulau Dewa Laut setengah kekayaan. Itu berapa banyak? Kabarnya Pulau Dewa Laut kaya banget. Punya setengah kekayaan dunia. Kalau bisa berhasil ke darat mungkin. Orang terkaya dunia bakal berganti. Akan ini. Sejai itu. Tabib Jiang, semua dasar laut dikuasai keluarganya. Lautan tenang atau tidak, semua diputuskan suku Jiao. Meski keluarganya cuma pungut biaya lewat, itu cukup bikin mereka jadi orang terkaya sedunia. Ternyata kamu, kakek tua, lumayan bisa melihat peluang. Green Tea, kalian. Siapa mau maju? Saya. Tapi kita tetap andalkan tabib Jiang. Kalau kau tak bisa sembuhkan kedua kakiku, matamu akan kubutakan. Akan kukungkil matamu. Tabib Jiang, apa kau lihat sesuatu? Aku lihat. Kalian dan ikan ini semuanya sakit. Kukap, berhenti pura-pura. Bawa orang ini, menemukan anak ini untukku. Cepat. Hei Pelan. Kakinya masih bisa sembuh. Tulangnya utuh. Menurut kitab yang ditinggalkan ibuku, uji 9 bagian. Cek catatan kehidupan. Cukup pakai 9 jarum tulang. Bisa bikin kakinya pulih seperti semula. Anak kecil, kau tahu dudak. 9 jarum ini sudah ribuan tahun hilang. Bahkan tabib legendaris pun tak mampu. Siapa kamu sebenarnya? Dengan kemampuan begini, berani ikut kontes tabib? Ini dasar banget kan? Sudah ditulis di bab pertama kitab medis. Cuma aku belum sempat pakai. Kamu bisa. Dia itu omong kosong. Anak ini, kamu berani meragukan Tabib Yao. Semua orang tahu, Tabib Yao punya 3 jarum ajaib. Kamu tahu 3 jarum itu apa? Jarum pertama, tangan ajaib sembuhkan. Jarum kedua, kayu mati hidup lagi. Jarum ketiga, tetap awet muda selamanya. Benar. Jadi yang tabib Yao pun nggak bisa. Kamu berani bilang kamu bisa. Tabib Jiang saja belum turun tangan. Kalau dia mulai pakai jarum, itu musim semi akan datang ke dunia. Hei, jangan ngibul. Jangan bawa-bawa aku dong. Kalau aku pakai 3 jarum Tianyuan, pasti kakinya bisa pulih. 3 jarum Tianyuan, itu buat rangsang darahnya. Tapi dia jelas kena penyakit kulit bersisik. Kalau aliran darahnya terbalik, ada guna sih memang. Tapi malah jadi efek sebaliknya. Nanti cuma takutnya. Gimana? Dia bisa berubah total jadi ikan. Omong besar. Kamu menipu orang. Sudah, Tabib Yao, jangan biarkan penipu ini buang waktu. Tunggu kamu kuasai dunia medis dulu. Hari ini aku tusuk dia sampai mati. Itu Tuan Muda. Hari ini, aku akan kasih kalian lihat. Pertama, titik semen.
kedua. Titik Kihai. Jarum ketiga. Titik Shengke. Ganti kulit. Itu hanya 3 jarum Tianyuan. Merangsang darahmu, membentuk ulang otot dan tulangmu. Dalam 10 napas, kau bisa tumbuh sepasang kaki manusia. Tapi, semua ini tanpa izin Pangeran Chu. Kalian klan naga tak bisa naik ke darat. Mimpi saja. Manis. Buka matamu lebar-lebar. Dengan kemampuanmu. Layak melawan Pangeran Chu rebut gelabib top. Tak mungkin. Ibuku tidak mungkin bohong padaku. Ibumu yang cuma tabib desa juga ingin lihat 3 jarum Tianyuan. Kau tuh mending balik ke bawah jembatan. Jual racun tikusmu sana. Kau tak layak. Tinggal di sini. Kalah taruhan harus terima. Hari ini, kau pasti mati. Tengoklah, aku sudah bilang, kalian tak pernah dengar. Sekarang lihat hasilnya. Penyakit sisiknya makin parah. Dan siripnya juga makin besar. 3 jarum Tianyuan ini tak menumbuhkan daging, malah tumbuh insang ikan. Jika begini terus, bukankah dia akan benar-benar kehilangan wujud manusia? Tolong aku. Kakak, jangan. Kakak ipar, atau tolong dia saja. Panggil ayah pun percuma. Orang tua itu sudah hancurkan pembuluh darahnya. Cuma bisa coba teknik 9 jarum tulang. Saudara, kamu sebut ini jarum. Anak, kamu mau apa? Aku ingin coba. 6 jarum naga ini adalah pusaka keluarga Jiang. Terbuat dari tulang paus. Punya kekuatan seperti ciptaan alam. Xiao Chai harus selalu bawa ini. Aku tahu. Teknik jarum Jiang. Bisa putuskan hidup mati. Bisa ubah nasib. Alon Meridian. Mengalir keliling tubuh. Selaras langit. Renggut dari bumi. Yin dan Yang saling bantu. Baru bisa sembuhkan orang sekarat. Xiao Qi. Teknik jarum berikutnya. Buatmu. Harusnya mudah. Cukup fokus. Bisa lihat aliran Qi di tubuh. Iya. Maaf. Kalian sadar gak? Teknik jarumnya, kayak pernah lihat. Kau mau bilang apa? Tuan muda, teknik anak ini mirip tabib legendaris sebelumnya, Zheng Tingxiu. Maaf, Tuan Putra, aku bicara terlalu banyak. Kalau dia benar-benar sembuhkan pasiennya, reputasimu sebagai tabib sakti akan jadi omong kosong saja. Keluarga Chu kami tak pernah pelihara orang malas. Akibatnya seperti apa? Kamu pasti tahu. Selesai kerja. Capek banget. Jiangxi, apa yang kau lakukan padanya? Aku cuma lakukan akupuntur. Mana? Ya adikku tuh. Aku puntur? Kupikir kau malah kasih dia obat perangsang. Tuan Putra, orang ini caranya rendah. Tak pantas sama sekali. Ikut penilaian tabib sakti. Usulku hukum mati dia sekarang juga. Larang dia. Larang dia. Larang dia. Kalian boleh ragukan keahlian medisku, tapi jangan ragukan moralitasku. Ibuku sejak kecil ajarkan aku, tabib harus berhati nurani. Tanpa etika medis, tak beda dengan penjahat. Cepat lihat. Apa yang terjadi ini?
Kakinya benar-benar sembuh. Palsu. Ini pasti palsu. Gimana bisa? Saya Song, sudah jadi tabib seumur hidup. Bisa lihat makhluk Jiao naik ke darat, walau mati, juga layak. Kaki ini karya seni. Teman muda, ternyata aku nggak salah nilai kamu. Ini nggak mungkin. Kok dia bisa sembuhin beneran? Tidak. Ini bukan ilmu medis. Itu tuh cuma ilusi mata. Itu ilmu hitam. Benar. Jangan percaya dia. Dia cuma tusuk sembarangan. Langsung bisa jalan lagi. Bukan sihir, terus apa? Hei anak muda, kau kurang. Pakai tricorder. Semuanya cuma muslihat. Karakoda. Waktu dia sakit tadi, kalian semua ketakutan. Sekarang dia sembuh, kalian keluar lagi. Malah bilang sihir. Setelah negara berdiri, binatang tak boleh jadi roh. Fitnah juga pakai otak. Kalau cuma aku punktur biasa, kenapa dia bisa mengeluarkan suara itu? Aku pernah dengar ada jarum terlarang. Buat pejabat zaman dulu, yang ditusuk langsung sehat. Semua organ senang. Tapi itu habiskan umur. Tinggal 3 hari hidup. Menurutku anak ini, pakai cara itu. Berani sekali pakai jarum terlarang. Menang tidak adil. Ini memalukan acara ini. Keren banget. Mulutnya cuma sentuh dikit. Banyak omong benar juga. Main gak tahu malu. Main curang ya? Masih ngeles. Orang-orang, patahkan tulangnya. Hancurkan perlahan. Jangan pernah jadi dokter lagi. Berani sentuh orangku depan mataku. Anggap aku tak ada ya? Chu Yang Xiao, ini wilayah keluarga Tang, dan juga acara keluarga kami. Kompetisi tabib dewa, bukan waktumu buat ribut. Enggak, cewek ini keren juga. Siapa berani sentuh kakak iparku? Aku habisi dia. Chang Rushuang, kamu yakin mau demi pria kayak gini lawan keluarga Chu? Kayaknya aku juga nggak pernah ramah padamu. Apa yang bikin kamu salah paham? Kalau kita satu tim, Dr. Yang, dia penyelamat keluarga kami. Menyulitkan dia artinya musuhi keluarga Tang. Meski keluarga Chu kuat, keluarga kami juga siap bertarung habis-habisan. Keluarga Tang. Pantas lawan keluarga Chu. Kalau aku tambah, Pulau Haisen gimana? Dewa Perang. Maaf, aku kurang seimbang. Dokter Jiang cuma menopangku. Kamu nggak marah, kan? nggak marah kok. Beneran nggak marah. Jiangqi itu hebat. Apa sih yang dia punya? Sampai kalian bela-bela dia. Baru saja dipakai ilmu hitam hina acara ini. Kalian nggak lihat? Ilmu apa? Itu warisan ibuku. Tuan Yao juga bilang kok, jarum Jiuzhan Fenggu itu, dulu itu teknik andalan Sege, sekarang sudah hilang. Katamu, warisan ibumu Sege Jiang Tingxiu? Kok kamu tahu? Nama ibuku siapa? Lihat ekspresi kalian aneh banget. Jadi aku malu sendiri. Barusan kamu bilang ibumu siapa? Jiang Tingsu. Yang Tingsu itu. Sege sebelumnya, sahabat kaisar wanita, dulu dokter negara dinasti Daxia, pelindung negara. Sudah lama hilang. Jiang Tingsu itu ibumu? Ya, nggak juga. Ibuku nggak sehebat yang kalian bilang. Cuma dokter desa aja. Tapi terkenal di mana-mana. Kukap! Bocah kurang ajar! Kari mati kamu! Kenapa kamu marah? Aku bicara tentang ibuku, bukan soal ibumu. Kamu justru buru-buru. Sang ahli dihormati sebagai guru negara. Dia juga keluarga dekat pewaris Chu, guru sang ratu. Kamu tahu apa yang kamu bilang? Ibumu yang cuma dokter desa itu. Mana pantas bandingkan diri dengan kehormatan tinggi Xia? Orang, bawa dia sekarang juga. Dia buat pakan anjing. Ayo cepat, sekarang juga. Chu Yang Xiao. Nama Jiangqi itu marga Jiang bukan Chu. Di dunia ini, banyak orang punya nama sama. Bukan cuma guru agung yang namanya itu. Namanya Jiang Tingsue. Penjelasan ini masuk akal. Bukan itu. Kalian bisa jelasin dulu. Kenapa mau bunuh aku lagi sih? Teman kecil, Q-Cup, nama itu tak boleh disebut. Oh, aku paham sekarang. Ibumu juga bernama Jiang Tingsue. Senang bertemu. Dulu ibuku bawa pergi. Nasib Cuci tak jelas. Dia cuma anak manis. Mana mungkin kakakku? Ya sudahlah. Selanjutnya kita adu warisan. Soal warisan, aku dapat garis darah suci dari ibu. Tidak mungkin kalah. Sayang kecil. Berpraktik di Xia, mengutamakan senioritas, mementingkan warisan. Benar, bukan sembarang orang. Bukan siapa saja bisa sebut diri dokter hebat. Tadi barusan, ada beberapa orang bodoh. Ngotot ingin lindungi kamu. Oke, anggap saja seri. Babak selanjutnya pasti kamu kalah. Ini, Tuan Chua Chang, apa kau tidak merasa familiar? dulu ratu sendiri
memberikan pohon naga 1000 tahun ini pada keluarga Chu. Pohon naga ini awalnya ada dua, satu besar, satu kecil. Yang besar di taman belakang ratu. Yang kecil di depan kalian. Dua pohon naga ini terhubung berbagi keberuntungan. Keluarga Chu makmur setiap tahun. Naik terus, kalian semua lihat sendiri. Semua berkat pohon naga ini. Sekarang Pangeran Chu di Daxia hanya di bawah satu orang. Di atas banyak orang keluarga Chu jadi keluarga nol. Satu di Daxia, keluarga terbesar. Siapa lawan pewaris Chu itu jalan buntu. Pohon naga 1000 tahun ini adalah pohonnya keberuntungan. Hidup bareng, mati bareng. Tapi, sang master hilang bertahun-tahun dan pohon naga ini ikut layu bersamanya. Tapi pohon ini sudah mati jangan-jangan. Benar, soal kedua di lomba Dewa Medis ini, menghidupkan kembali pohon naga. Kalian main gimana sih? Makin aneh aja. Putra mahkota itu kan penerus asli tabib negara. Soal garis keturunan, dia yang tertinggi. Tak ada yang beraku peringkat 1. Kalau gitu aku mau selamat dulu buat putra mahkota. Tahu nggak kenapa Ratu kasih pohon naga ke keluarga Chu? Karena cuma orang seperti ibuku, yang darahnya murni, bisa rawat pohon naga, lindungi dinasti Xia. Sebagai tabib, pikiran harus bersih. Walau aku bukan, tapi di dunia ini cuma aku. Tapi di dunia ini cuma aku yang anak Jiang Tingsui. Setetes darahku ini pun, kamu nggak pantas dapatkan. Hari ini aku tunjukkan. Apa itu pemimpin dunia medis? Darah tangan sakti. Dulu ahli medis suci hidupkan pohon naga. Waktu itu cuma bisa ambil 3 cabang. Setetes darah pangeran. Bikin pohon naga hidup lagi. Ternyata benar darah keturunan ahli medis legendaris. Meski pangeran bukan tubuh suci obat mistik, tapi setetes darah ini cukup buktiin. Soal garis keturunan gak ada di sini, yang bisa saingi keluarga Chu. Keluarga kali ini pasti keluarin ahli medis hebat lagi. Pemimpin medis harus keluarga Chu. Selamat buat pangeran jadi pemimpin medis. Selamat, Pangeran. Jiangqi, kamu lihat belum? Ini kekuatan pangeran, meski jual obat tikus. Sampai jadi dokter top dunia, tetap nggak punya darah ahli suci. Itulah beda kalian. Oke. Katanya mau sembuhin orang. Malah bahas garis keturunan. Apa hubungannya sama medis? Sayang, menurutmu ini lomba dokter dinilai atas dasar apa? Yang dinilai bukan si kecil imut itu. Pikirannya soal medis kecil, yang dinilai itu medis besar. Dokter bawah sembuhin penyakit. Pengobatan Tionghoa sembuhkan orang. Tabib Agung atur negara. Penilaian itu. Dewa Tabib Pelindung Negara penuh keberuntungan. Dewa Tabib Pelindung Negara penuh keberuntungan. Sudah cukup. Ayo pergi. Tunggu. Siapa suruh kalian pergi? Datang seenaknya. Pergi juga sesuka hati. Panggil orang. Sepertinya hari ini akan ada darah. Mereka nggak mau kita pergi. Gak mungkin. Darah suci tabib itu unik. Tiada dua di dunia. Kecuali tabib suci datang langsung. Kamu gak bisa menang lawan dia. Nanti, aku jagain kamu. Lari sejauh mungkin. Aku nggak percaya takdir. Cuma setetes darah, kan? Kamu. Kamu lucu, berani-beraninya. Mengotori pohon dewa pakai darah kotor. Kalau pohon dewa layu, semua leluhurmu tetap tidak bisa menebus dosamu. Jaga mulutmu. Kalau tidak, kubuat kamu duluan ketemu leluhurmu. Dia nggak ngerti. Masa kamu, Jenderal Daxia, juga nggak ngerti? Pohon naga ini simbol keberuntungan Daxia. Darahnya kena pohon ini menghina keberuntungan itu. Bisa jadi bencana kecil. Atau negara hancur total. Ucapan pangeran benar. Ini sama aja main-main dengan nyawa semua orang. Kamu Jenderal Daxia pun tak sanggup tanggung jawab ini. Bahkan kalau ratu datang, dia juga harus mengundurkan diri. Mencemari keberuntungan negara, kalau ada salah sedikit saja. Begitu ratu marah, kita semua bisa ikut mati bersamanya. Dia tahu hidupnya nggak bakal lama lagi. Mau seret, kita semua jadi korban juga. Habis sudah. Inilah harga ganggu nasib negara. Yang paling penting bagi putra mahkota, segera bunuh dia. Hanya dengan membunuh dia, baru bisa hentikan sial menyebar. Bunuh dia. Bunuh dia. Ayo, orang masuk. Kuras darahnya. Wakili ratu, tenangkan langit dan bumi.
kayu mati hidup lagi, naga emas muncul. Lihat kan, siapa lagi bisa darah keluarga Chu paling murni. Kalah. Kita kalah. Luo Yuan, nanti aku tahan mereka. Kamu lindungi tabib Jiang. Bawa dia ke ratu. Siap. Tunggu. Naga emas cari sesuatu. Naga emas berputar, dia cari. Tuan aslinya, aku keturunan tangan suci. Pasti cari aku. Ini naga keberuntungan keluarga Chu. Punyaku, keluarga Chu. Yang terjadi hanya darah putra mahkota dan pohon naga yang akui keluarga Chu. Pohon naga hanya akui keluarga Chu. Jangan-jangan di sini ada keturunan keluarga Chu lain. Jiangqi, kamu lagi. Semua gara-gara kamu. Darahku kotor, kamu bikin naga emas bingung. Kamu malah nyalahin aku. Aku baru aja datang tahu. Sudah berapa kali aku bantu bersihkan masalah kalian. Jadi kambing hitam terus. Ayo kumohon. Bisa nggak punya rasa malu? Diam. Munculnya naga emas pasti. Abot ratu tahu. Yang Ci, aku sorry. Cepat, nyerah aja. Kalau ratu datang, kamu pasti mati. Sayang semua karena kamu. Ini semua salahmu. Hari ini aku bakal hancurin kamu. Menurutku kalian ini organisasi aneh. Aku bakal lapor polisi biar kalian ditangkap. Halo. Nggak ada sinyal lagi. Jangan lawan lagi, jangan bikin negeri Xia jatuh jadi korban bareng. Luo Bingxin, habis kesempatanmu. Aku belum kalah. Masih ada satu harapan. Kamu nggak punya harapan. Luo Bingxin, jangan paksa aku bertindak sekarang. Sia beneran bakal hancur di tanganku. Ting Sui, kamu pernah bilang di mana satu harapan buatku. Siapa yang punya keberuntungan bisa ubah keadaan dalam satu langkah? Halo. Lagi-lagi nggak ada sinyal sayang. Sudahlah. Kali ini aku ngaku kalah, oke? Dukun hebat apaan sih? Udah, buat kalian aja. Keberuntungan balik, naga emas pilih tuan baru. Kamu, sebenarnya kamu siapa? Naga emas apaan sih? Aku nggak paham apa yang kalian omongin. Siapa aku, tanya dia aja. Aku juga nggak tahu. Kamu itu siapa sih? Tolong jangan permainkan aku lagi ya, aku mohon. Kalian bikin aku kelihatan kayak orang gila. Hei kalian bilang deh, sebenarnya aku yang sakit atau dia yang sakit? Jiang, tabib dewa. Kami bukan sengaja melawan kamu. Kamulah. Kamu penjaga tabib dewa negara Xia. Aku sama sekali nggak pantas. Aduh, aku bersalah. Aku nggak seharusnya ragu pada tabib Jiang. Nggak seharusnya ragu padanya. Sekarang, nasib negara Xia kita ada di tangan dia sendiri. Tabib Jiang ini, sampai sekarang belum tahu. Naga emas itu sudah mengakuinya. Jadi cuma ada satu kemungkinan. Tabib Jiang adalah tubuh suci roh obat yang langka ribuan tahun. Kalau semua aura dunia ini digabung jadi satu ember air. Tabib Jiang itu lautan luas. Satu tetes air masuk ke lautan ada reaksi nggak ada sama sekali. Aura National Pond. Nggak bisa memicu apa-apa. Jadi kekuatannya sebenarnya seberapa menakutkan. Betapa menakutkan kekuatannya. Tang Rushuang, jangan kira. Aku nggak tahu akal-akalmu. Kamu buat anak ini seolah dia tabib sakti. Bukankah mau di sini raih juara di lomba tabib dewa? Lalu lawan keluarga Chu. Kamu bisa tipu mereka, tapi nggak bisa tipu aku. Tabib Jiang menang juara utama. Memang pantas. Sekarang mending cemaskan diri sendiri saja. Pas banget lewat lomba ini. Aku mau umumkan sesuatu. Aku putuskan pertunangan sama Chu Yongxiao, sekaligus sebagai dewa perang Daxia. Aku buka sekte, jadikan tabib sebagai jalan. Biar semua rakyat hebat. Buka sekte ngawur. Sudah izin keluarga Chu. Suamiku setuju itu cukup. Sudahlah. Cuma posisi tabib dewa kan? Biar kamu ambil kenapa? Pengen tali utama tetap keluarga Chu. Kalian pikir, firasatkan satu orang bisa ubah nasib. Mimpi kosong. Pak Yao, ayo pergi. Silakan, nggak usah diantar. Selesai begitu saja. Dewa medis Jiang, kamu hebat banget. Lepasin aku. Berani rebut cowok dariku. Tahu cara nulis kata mati? Aku, Dewa medis Jiang. Dia galak banget. Aku takut. Kenapa pukul cewek juga? Jago berantem, so what? Kamu punya duit? Aku nggak sekaya kamu. Tapi aku bisa sekali tampar. Bisa bikin kamu mati. Udah, sudah. Karena sudah begini.
Mending pulang ke rumah masing-masing. Sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa kasih aku penghargaan. Dewa medis Jiang, jangan pergi. Aku baru datang ke daratan, belum punya tempat tinggal. Boleh ikut kamu pulang? Aku juga. Nggak bisa. Dewa Jiang jadi juara pengobatan. Tubuh suci Yaoling ini langka selama 1000 tahun. Tubuh suci Yaoling. Ini menyangkut nasib negara. Aku harus bilang ke ratu. Pangeran Chu, semua perintah Anda sudah kami jalankan. Tapi, anak itu tetap menang. Tang Rushuang direbut juga. Naga keberuntungan keluarga Chu diambil juga. Dianggap miliknya. Dendam ini, aku bersumpah akan balas. Trik kecil dia. Tak bisa sembunyi dari aku. Luo Bingchen. Ayah, maksudmu semua ini di baliknya. Itu perintah sang ratu. Sejak ibumu bawa kakakmu hilang tidak tahu kemana. Nasib Daxia langsung merosot. Tanpa bantuan saing tangan sebelumnya, tahta Luo Bingchen, ratu itu sangat terancam. Selama bertahun-tahun ini tanpa keluarga Chu, bantu ratu bersihkan luhe stabilkan negara. Mana mungkin ratu sesukses sekarang? Semua tahu, Pangeran Chula Daxia kita, penguasa malam sejati. Benar, tak ada yang lebih pantas dari Pangeran Chu di posisi itu. Ratu suruh keluarga Tang adakan kompetisi penilaian dewa medis. Angkat satu boneka kira-kira kalau kuasai jalur medis. Bisa hancurkan blokade keluarga Chu. Padahal dari awal dia tak ngerti. Jiang Tingsui tak pernah pergi. Dia selalu di sisiku. Kalau ibu juga dukung kita maka pertemuan naga itu. Ratu turun tahta. Raja baru naik takhta. Aku menunggu hari ini. 20 tahun lamanya. Tapi sebelum itu, suruh lain rumah Wang Fuqiao. Pergi ke Yunzhou dulu. Bunuh Jiang Qi untukku. Selain itu, kalau Luo Bingchen tak tahan dan ikut pergi, kita bunuh sekalian. Hidup Raja Chu, hadap. Hidup selamanya. Tabib Jiang. Pinggang dan lututku lemas, kedua kakiku lemah. Takut penyakitku kambuh lagi. Tolong Tabib Jiang, bantu stabilkan kondisiku. Tak mungkin. Aku puntur dari ibu harusnya bisa sembuhkan. Harusnya sembuh total. Lihat, sisik ikan muncul lagi. Biar ku coba lagi. Pas ibuku juga ajari urut tulang. Bisa diterapkan sekarang. Jangan lihat yang tak boleh. Jangan sentuh yang tak boleh. Hanya pijat tulang saja. Langsung buatku tambah tenaga, 100 tahun seketika. Kalau sering dipijat Tabib Jiang, bisa awet muda terus. Aku harus cari cara biar ini jadi kenyataan. Biar nggak diambil si pemarah itu. Supaya nggak didahului orang lain. Jiang Tingshui istri Sa Chu Yang. Meski mereka punya anak, harusnya marga Chu, nggak mungkin marga Jiang. Tapi Tingsu pernah bilang, masih ada harapan buatku. Apa mungkin? Tunggu dulu. Jiang Si, Chu Xie. Jiang Si, Chu Xie. Russian, ini maksudmu anak Longsing? Jelas dia cuma playboy. Si Jiang Qitu. Dia bukan orang seperti itu. Sebagai tabib pelindung negara Xia, kok hidup pribadinya begitu kacau? Aku mau lihat dia ngapain. Kenapa kamu manggil segenit itu? Jangan panggil kayak gitu lagi. Makasih Tabib Jiang. Nanti aku usahain nggak panggil lagi. Tulang butuh 100 hari buat pulih. Kakimu sudah hampir sembuh. Jadi jangan pikir jalan-jalan dulu. Bantuin aku siram bunga aja. Atau tanam herbal gitu. Kamu punya tangan kaki. Tiduran terus di kasur itu gimana sih? Tepat. Datang lagi orang kasar. Tabib Jiang. Siang-siang buka baju. Benar-benar elegannya. Bukan seperti yang kau pikir. Aku bantu dia stabilkan kondisinya. Kamu nggak percaya aku? Aku percaya Tabib Jiang. Cuma nggak percaya sama cewek munafik. Tuan Jenderal. Kamu cemburu ya? Mau marah-marah lagi? Langsung tonjok orang? Cemburu. Ngaco kamu deh. Dasar cewek munafik. Udah cukup. Tem Semua. Kalian ketemu langsung ribut. Bikin pusing aja. Mirip banget. Kayak Tingsu, benar-benar sama persis. Iya, dia anak Tingsu.
harapan terakhir negara kita. Ini siapa? Ketemu aku masih nggak mau sujud. Dia ada masalah otak ya? Dia itu. Aku paham. Jadi cakep gini malah sakit. Sayang banget. Gerak-geriknya. Punya aura raja. Jangan-jangan dia itu. Aku dengar kau jadi ahli medis top dan punya tubuh suci obat. Pas aku mau umumkan identitasmu di acara Guanlong. Diterima semua negara. Persiapkan dirimu. Jadi pelendar negara kita. Ratu itu apa nggak terlalu buru-buru? Nggak sempat lagi. Chu Xiong nunggu hari ini. 20 tahun. Sekarang dia jadi ahli medis utama. Juga anak Ting Sua. Memang layak jadi penerus. Mau aku suntik kamu? Kurang ajar. Kau tahu aku. Raja Chu memang tabat. Semua ini diatur Luo Bingzhen. Chu Xiong memang nggak sabar. Kami ke sini. Bersihkan keluarga untuk Raja Chu. Kalau kalian tahu diri, serahkan anak itu. Licik banget. Mau kubunuh kamu, orang licik. Tang Rushuang. Kamu selamat waktu jatuh dari tebing. Kali ini, kami akan tangkap kalian semua. Tak ada yang lolos. Wang Fu Chiao, kamu anggap aku tak ada. Kami panggil kamu, Ratu. Hanya demi muka kamu. Jangan lupa, setelah upacara Guanlong, kamu mungkin tak akan hidup. Itu yang jadi soal. Aku tak mau banyak omong. Serahkan bocah itu. Kalau aku tak mau. Tidak mau? Pangeran Chu berani, walau kau tak berani. Yang kau tak bisa bunuh, Pangeran Chu bisa. Pokoknya Ratu akan turun takhta. Negeri ini segera milik Pangeran Chu. Kenapa masih ada Kasim tua? Hal kuno macam itu. Bukannya sudah punah? Kurang ajar. Boka! Kami ini tetua Istana Chu. Tesepu utama Huang Fu Chiao. Sudah capai tahap puasian awal. Kata-katamu itu bisa bikin kamu mati tanpa kuburan. Baru sekarang, aku melihat semuanya. Pangeran Chu berjaya seumur hidup. Masih punya anak seperti kamu. Kamu bilang apa? Kamu bahkan gak tahu siapa dirimu sendiri. Ya sudah. Biar kamu mati tanpa tahu apa-apa. Buatmu itu juga sebuah keberuntungan. Karena kau punya darah keluarga Chu. Aku kasih kau pilih cara mati. Kamu sakit jiwa apa gimana? Masuk rumah orang. Tanpa ketuk pintu langsung ribut. Kira aku nggak bisa marah. Dokter Jiang, akhirnya Anda mau turun tangan? Dari dulu saya udah nggak suka mereka. Ayo lawan aja mereka. Maksudku. Kenapa nggak bicara baik-baik? Harus banget pakai kekerasan gitu? Anak ini Tingsu benar-benar. Mungkin dia punya tubuh roh obat. Mending kamu minta maaf dulu ke aku. Baru aku minta maaf ke kamu terus kita damai gimana? Kamu ngeledek aku ya? Jangan keterlaluan, masa? Aku harus minta maaf dulu ke kamu. Suara apa itu? Sampah level rendah. Berani-beraninya ganggu Tuan. Cecu Agung, kayaknya ini binatang suci. Binatang suci. Jangan bilang sama saya. Anak ini pelihara harimau putih. Udahlah, cukup. Binatang suci katanya. Ini cuma kucing biasa. Kalian juga otaknya error ya. Gini aja, kalian antre ambil nomor di tempat saya. Biar saya periksa kalian. Tenang, gratis kok. Gue bunuh lo. Dasar Kasim. Saya hormati orang tua dan anak kecil. Ngira saya gak bisa marah ya. Mau gue tampar sampai mati. Aduh gawat. Majikan lihat deh. Sisi gak elegan saya. Malu dilihat orang nih. Dokter Jiang, kamu juga pelihara harimau putih? Saya. Sakit ya? Artinya tadi bukan mimpi. Beneran ada harimau putih. Ting
Su pernah bilang, anaknya polos hati. Gak suka rebutan, gak suka ribut. Selalu dijaga baik-baik. Kalau suatu hari dia muncul di depan saya, artinya dia sudah ikut campur. Saya harus lindungi dia. Jangan sampai dipakai Chuk Siong. Sudah ya. Ampuni aku, Dokter Dewa ampun. Dokter Dewa, ampun. Pulang dan bilang ke Chu Siong, besok upacara melinaga. Aku tunggu dia di aula utama. Pergi. Apa ini maksudnya? Bingsen. Kalau Xiaoqi berhasil sembuhkan naga, semua ingatan bisa dipulihkan, identitas aslinya. Saatnya kau tahu siapa dia sebenarnya. Ikut aku. Pergi. Beritahu utusan 6 wilayah. Umumkan ke semua orang. Besok upacara melihat naga. Ratu turun tahta. Penguasa baru muncul. Mulai sekarang, Daxia tak lagi punya ratu. Hanya ada kaisar. Selamat untuk Raja Chu. Selamat untuk Raja Chu. 20 tahun lalu, kau bantu sang ratu. Jadi penguasa dunia. Seorang diri, kau jaga ribuan rakyat. Menanam pohon naga, rawat naga. Bangun kemakmuran Daxia. Dipuja semua bangsa. Orang panggil kau Dokter Dewa, pelindung negeri. Dan jadi guru negara. Tapi dia pantas enggak. Kamu kan bisa dukung aku untuk jadi kaisar. Tapi kamu pilih dukung dia jadi kaisar. Kenapa? Buktinya, tanpa kamu, dia Luo Bingsen. Nggak bisa apa-apa. Ayah, ini, di sini, jangan-jangan. Tenang aja. Mulai sekarang, ibumu akan selalu bersama kita. Sudah ya, mulai besok, festival naga dimulai. Abu ibumu akan dikubur di bawah garis naga. Selanjutnya, aku yang pimpin Daxia. Dokter Agung obati negara. Tabib biasa obati orang. Tabib rendah obati penyakit. Sejak ahli tangan sakti Jiang Tingsu hilang, nasib Daxia kita jatuh. Hanya menyembuhkan garis naga adalah kunci segalanya. Hari ini, kami adakan festival naga mengundang semua orang. Saksikan negara kita kembali jaya. Dokter Jiang ini adalah obat mujarab yang aku temukan. Dulu dia sembuhin manusia ikan dan pohon pun berhasil. Sekarang, dia sembuhin batu juga. Ibuku juga nggak ajarin cara obati garis naga ya. Ini di luar materi. Kalau aku bilang padamu, asal naga pula, ibumu bisa hidup lagi. Kamu mau lakukan gak? Dr. Jiang, kamu selalu ingin warisi Huijiat Master Tingsu dan majukan ilmu medis kan? Sekarang utusan 6 negara berkumpul. Ini kesempatan terbaik. Kalau kamu bisa hidupkan naga, semua orang bakal tunduk. Suka bikin masalah makin besar aja. Kami tunduk pada Daxia, karena dulu ada Jiang Tingsui. Tapi sekarang sudah bertahun-tahun, kamu sudah tak pantas lagi jadi pemimpin dunia. Setahuku, dokter hebat yang katanya itu cuma jual obat tikus tabib jalanan. Kenapa bisa sembuhin naga? Seorang kaisar wanita malah main-main begini. Nasib negara diserahkan ke orang kaya gitu. Jangan salahkan Fusuk kalau kami memberontak. Siam juga memberontak. Aku memberontak. Prajurit Daxia di sini. Lihat siapa yang berani. Dr. Jiang, lihatlah. Kalau kau masih diam saja, mereka ini akan pijak Daxia, melahap negara habis-habisan. Aku tahu kamu sangat cemas. Tapi tunggu dulu, kasih aku petunjuk dong. Gimana obatin garis naga? Gampang, tabib Jiang cukup alirkan keberuntungan ke garis naga jadi inti bersamanya. Legend, darah tubuh suci obat. Lebih kuat dari segalanya. Menyembuhkan garis naga. Ngaco, semua orang tahu. Garis naga Daxia hubungkan keberuntungan negeri. Bukan cuma satu orang, 40 juta orang pun berdiri di depan garis naga. Cuma bisa tersedot habis. Kaisar wanita nggak becus. Keberuntungan Daxia merosot. Mau naik impion aja. Buat nutupin. Mimpi aja. Ancaman dulu, baru baikan. Strategi licik raja, mending percaya Raja Chu daripada percaya sampah kaisar turun tahta. Tapi Kalau benar bisa sembuhin garis naga, apa kita bakal diusut kaisar wanita, The Palace? lihat kan, itulah siasat kaisar wanita, itu nasib bocah itu. Kaisar wanita turun tahta, turun tada. Garis naga kering, siapapun yang mendekat akan tersedot habis. Serem gitu ya. Jiangxi sembuhkan garis naga, hayatku dan negara akan menghormati. Jiangxi akan dibangun kuil untukmu, semua akan memujamu kecuali gagal sembuhkan. Negara ini akan runtuh, rakyat kelaparan di mana-mana. Aku. Benar, iya kamu. Aku gila atau dunia ini yang gila? Apa dunia ini yang sudah gila ya? Ibumu pernah bilang, semua jawabannya ada di batu itu. Jiangxi, kalau kamu berani, pegailah. Aku mau lihat bagaimana kau mati diserap garis naga. Jadi mayat kering ya. Mau mancing aku ya?
Ada 2 hal yang gak pernah aku makan. 1 numpang hidup. 2 makan ancaman. Jiangxi, ingat ini. Diuji api duniawi jadi kuat, energi manusia tembus tulang sampai sumsum. Kau harap panja, juga kunci sembuhkannya garis naga. Coba saja, bisa jadi motor dari sepeda. Matahari dan bulan pudar, darah naga jadi emas. Ini naga keberuntungan negara. Jiangxi, dasar bodoh. Disuruh maju, malah benar-benar maju. Keberuntungan besar negara. Kau bisa lenyap seketika. Baiklah. Biar Raja Chu nggak perlu turun tangan. Hati-hati, Tabib Zhang. Dia harapan negara saya. Oh, begitu ya. Dia nggak sampai kehabisan energi. Garis naga sedang pulih. Dia benar-benar tubuh suci obat. Nggak mungkin. Aku sudah duga pasti Tabib Jiang ada cara. Nasib negara ada di Jiangxi. Dia itu garis naga adalah dia. Ternyata saya benar. Jiangxi, dialah harapan terakhir Sia. Kesempatan hidup yang dia tinggalkan. Ampun, Ratu. Raja Chu, semua ini konspirasi Raja Chu. Hari ini, aku akan urus kalian satu persatu. Balas dendam. Luo Bingxin, aku mau lihat bagaimana kau mau balas dendam. Itu Raja Chu. Raja Chu datang. Dia bisa kendalikan naga emas. Chu Xiong, sekuat ini sekarang. Mengikat naga emas. Menguasai nasib negara. Ini bagaimana mungkin? Aku tak bisa baca kekuatan Raja Chu. Itu bukti dia sudah di atasku. Chu Xiong, apa mau kamu sebenarnya? Mau bikin negeri kacau? Kekacauan ini hanya tunjukkan kamu tak mampu jadi ratu. Nasib Sia makin buruk. Kamulah biang masalahnya. Sekarang, satu-satunya jalan turun takhta. Negeri bukan ku kata-katamu. Aku belum kalah. Lalu menurut kalian, milik siapa negeri ini? Raja Chu jadi kaisar. Ratu turun takhta. Raja Chu naik takhta. Ratu mundur. Tanpa bantuan keluarga Chu, kamu sang ratu. Takkan ada kedamaian seperti sekarang. Sekarang, dukung boneka, kira kuasai dunia medis, bisa lawan keluarga Chu. Chu Xiong, buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa dia. Hanya boneka. Dulu, kalau Jiang Tingshu tak bawa dia pergi, dia sudah mati dari bayi. Ayah. Maksudmu, dia itu Cuci. Hanya dia yang pantas. Putra asli keluarga Chu. Kakak kandungku. Saimut, lingkungan tentukan segalanya. Dia cuma orang desa, keluar dari lumpur, tapi bisa bikin kamu setakut ini. Saimut. Jiangxi ternyata anak Raja Chu. Raja Chu tahu Jiangxi adalah darah dagingnya. Tapi tetap, suruh kita bunuh dia. Raja Chu ini. Chu Ying, harimau saja tak makan anak. Tapi kamu tega pada istri dan anak kandungmu. Kamu masih punya hati. Semuanya diam. Chu Xiong, langsung capai puncak Hua Shen. Aku tak sanggup lawan dia. Sekarang kalian masih punya kesempatan. Tunduk padaku, atau mati saja. Tapi sekarang, kekuatan Raja Chu naik pesat. Kalau dia jadi kaisar, kita makin gak punya kekuatan lawan lagi. Soal bocah itu, aku sama sekali nggak percaya. Dia bisa sembuhin naga spirit. Kekuasaan ratu sudah habis. Aku tunduk. Hidup mati orang lain aku nggak peduli. Tapi kamu agak spesial. Selama kamu berlutut dan panggil aku ayah, aku ampuni nyawamu. Nanti setelah aku kendali Daxia, kamu akan jadi putra mahkota. Tubuh suci obatmu, buatku. Cuma bonus. Ini kehormatan tertinggi bagimu. Coba jelaskan lagi. Dokter Jiang, jangan percaya dia. Dia pelaku yang lukai ibumu. Dia pasti nggak akan biarin kamu. Keluarga Tang itu kayak belalang musim gugur. Bikin kamu nikah sama anakku. Itu karena kamu masih berguna. Nanti setelah aku telan naga spirit, jadi penguasa tertinggi, keluarga Tang pasti hancur total. Lihat. Kekayaan, kekuasaan, wanita apapun yang kamu mau, semua akan mereka kasih. Kenapa? Karena kamu bermarga Chu. Kamu anak keluarga Chu. Kamu mau pilih jadi di atas semua orang.
Atau ku membawa semua orang, pilih. Mati bareng ratu gagal ini, bareng mati aja. Aku rasa, kamu tahu harus pilih apa kan? Chu Si itu anak Raja Chu. Raja Chu galak dan suka mengontrol. Dia kuasai Dacia. Ayang Si, mana mungkin dia lepasin ini? Status mulia. Ayo taruhan sama kami. Cusi, kalau kamu balik ke aku bisa maafkan semuanya. Darah yang mengalir di tubuhmu, itu darah keluarga Chu. Kamu harusnya jadi pewaris Chu. Asal kamu, jangan halangi aku jadi kaisar. Aku kasih kamu kekayaan tanpa batas, kehormatan dan harta. Baliklah. Jiangxi, Zhanggang. Kata-katamu memang ngena. Selama ini, aku selalu diremehkan. Kakak, kami salah. Iya, kalau kamu panggil aku ayah, orang yang dulu nindas kamu, cukup perintah satu kata. Banyak orang bakal bantu kamu. Hancurkan mereka. Jadi, Santai aja, orang tua. Sekarang margaku Jiang, namaku Jiangxi. anak ini, aku tahu kamu kesal padaku. Tapi pemenanglah yang benar. Nanti saat kamu di posisiku, kamu bakal paham. 1-2 orang mati, kepenting. Masa ini aja kamu belum ngerti? Kita beda prinsip. Tiba-tiba punya bapak baru. Kalau kamu tahan gak? Jujur aja, aku gak suka jadi anak. Aku juga mau jadi bapak, coba aja. Kalau gak bisa, kamu relain dikit. Jiangxi, Jiangxi pikirannya jernih. Beda sama Raja Chu. Mana mungkin dia ikut jelek. Tapi sekarang Raja Chu berkuasa. Jiangxi, apa dia bisa beneran? Anak durhaka. Kamu kira aku gak berani bunuh kamu? Sini, berlutut. Bisa aja aku ampuni, tetap jadi pangeranmu. Kalau enggak, Diam tua bangka. Kalau kamu benar-benar suka jadi bapak, biar aku ke panti asuhan, pilihin satu buat kamu. mau cari mati hari ini. Ya silakan coba. Sebenarnya Chu Xiong udah sekuat apa sih? Kenapa aku gak bisa lawan sama sekali? Chu Xiong sampah tetap sampah. Kekayaan segede ini bisa juga ditolak. Pantes orang gak respect sama kamu. Gak perlu ayah turun tangan. Aku sendiri akan bunuh kamu. Keluarga Chu ingin kau mati malam ini. Siapa yang mau biarkan kamu hidup sampai pagi? Dewa pengobatan Jiang. Cepat lari. Kenapa ini? Bagaimana bisa? Kau pikir kau siapa? Ayah. Tolong aku. Sampah seperti kamu buat apa dipelihara? Chu Xiong benar-benar gila. Anaknya sendiri pun dibunuh. Keluarga Chu nggak mau simpan sampah. Sepertinya hari ini kau harus mati. Apa yang terjadi? Orang setengah mati. Mau jadi dewa juga orang tua bawel. Bikaramu, setua umurmu. Ilmu bela diri dunia di depan Holy Body Raw obat. Gak ada apa-apanya. Hahaha. Chu Xiong. Dengan Dewa Jiang di sini, jangan mimpi menang. Santai. Tunggu aku serap Dragon Vein. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa hidup. Apa ini? Jiang Tingxiu, sampai mati pun kau tak mau bantu aku. Review Dragon Vein, gak masalah. Bunuh kau dulu baru review Dragon Vein. Kalau begitu, aku bisa punya tubuh suci spirit obat, juga serap Dragon Vein. Siapa bisa hentikan aku? Gila. Chu Xiong sudah gila. Pakai jasad seg medis negara untuk rebut Dragon Vein. Kalau Raja Chu jadi kaisar, seluruh dunia akan selalu dikuasai keluarga Chu. Asal aku jadi kaisar, kalian akan selamanya tunduk di kakiku. Kamu ingkar janji. Katanya, kami bantu kamu. Raih tahta kaisar. Negara kami boleh merdeka. Ternyata kamu mau kurung kami selamanya. Kamu pakai abu istri sendiri buat jalan jadi raja. Chu Xiong, kejam sekali kamu. Negara Fusan kami tolak kerja sama denganmu. Negara kami juga tolak. Negara kami juga tolak. Kita pergi. Mau pergi? Jiangxi, buru-buru hentikan dia. Lo Bingxin, kamu nggak takut mati ya? Hari ini aku buat kamu. Lihat sendiri bagaimana semua milikmu diambil. Di bawah langit, aku jadi kaisar. Ini kekuatan Dragon Vein. Kalau Jiang tabib dewa, biar Chu Xiong serap Dragon Vein, negara bakal hancur total. Diam. Naga sejati muncul. Dia sudah aku akui, takhta milik aku. Penguasa dunia,
Hanya bisa aku, Chu Xiong, Jiang Tingshu. Kau lihat, Chu Xiong sedang serap Dragon Bane. Dia serap nasib dinasti Daxia. Ternyata dari awal sampai akhir, dia tak pernah incar takhta kaisar, tapi keabadian sejati di dunia ini. Tak mati, tak binasa. benar, akulah nasib negara. Aku adalah keberuntungan dan bencana. Orang tua keras kepala. Sungguh pikir tak ada yang bisa lawan kau? Ah, Jiang, tabib dewa, cepat pergi. Anak durhaka, habis so serve Dragon Vein, kau bakal aku buat, sama kayak ibumu. Selamanya tertindas. hanya kau. Dulu ada 9 naga atur air. Sekarang 9 naga menahan Dragon Vein. Mau apa? Tentu pakai punktu untuk dia. Sekalian bantu longgarin tulangmu. Tusukan pertama. Jarum hidupkan kembali. Biar negara Daxia makmur. Negara jadi damai. Ini suntikan kedua. Suntikan rejuvenasi. Semua tumbuh subur. Cuaca baik. Sedangkan suntikan ketiga ini. Suntikan Fulong. Naga bangkit. Daxia akan jaya. Pria tampan tak butuh 6 suntikan. 3 cukup. Tapi aku bantu sampai akhir. Sekalian aku bantu sampai tuntas. Aku tambah 6 suntikan lagi. Siapa kau sebenarnya? 9 tiang naga ini. Menjaga sembilan negara ribuan tahun. Daxia akan makmur abadi. Jiang Tingsu. Saatnya bertemu. Tingshu, Penjaga negara. Sambut penjaga tertinggi. Sambut penjaga tertinggi. Jiang Tingshu. Bukankah kau sudah mati? Jiang Tingshu. Kita ini ibu dan anak. Dulu kau selamatkan negara. Sekarang aku selamatkanmu. terima kasih atas kemurahan suci. Jiang Qi ternyata orang suci. Apa saja yang sudah kita lakukan? Ilmu pengobatan. Atur nasib dan alam. Kuasai hidup mati penyakit. Harus punya belas kasih. Agar tetap bersih. Pahami jalan langit. Tubuh tanpa noda. Belas kasih. Jiang Qi, sebenarnya dia siapa? Mungkin sekarang kita tak bisa kalahkan dia. Meski dia ahli medis top, dia tetap putra Chu Xiong. Setelah aku dapat kekuatan naga, takhta tetap milikku. Takhta ini tetap jadi milikku. Kau mau bunuh ayahmu? Jiwa iblis masuk ragamu. Hati penuh hasrat kuasa. Aku akan menekamu di bawah kekuatan naga. Akan abadi tak bisa reinkarnasi. Tidak. Takhta ini milikku. Semuanya sudah berakhir. Daxia berjaya kembali. Tapi cintaku baru tumbuh. Sudah hilang. Kita perlu mimpi, kalau tidak, apa bedanya dengan ikan asin? Aku, Kalau kau tak selamatkanku, aku pasti sudah mati. Jiang Tingshu. Sambut sang suci medis. Sambut sang suci medis. Seluruh negeri rayakan musim semi.